3. Pengangkatan P3K dalam mengisi jabatan untuk mendaftar PNS. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa isu penting terkait dengan RPP sebagai amanat dari Undang-Undang 20 2003 tentang aparatur sipil negara atau RPP Manajemen ASN. Secara umum RPP Manajemen ASN ini memiliki ruang lingkup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberhentian. Manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN yang sedang kami rancang bersama BKN dan LAN yang sekarang sedang diuji coba, targetnya ke 10.000 pengguna dengan single sign-on lewat Inapas. Kami juga telah melakukan dan memformulasikan berbagai transformasi strategis dalam manajemen ASN. Salah satu substansi transformasi dalam RPP Manajemen ASN adalah penyederhanaan proses bisnis pada beberapa isu manajemen ASN. Seperti semula terdapat 3 tahap dalam menetapkan standar kompetensi jabatan atau SKJ, melalui RPP Manajemen ASN, SKJ akan ditetapkan oleh instansi masing-masing. Dalam proses pengusulan pembuatan jabatan fungsional JF, dahulu dibutuhkan 9 tahap, kini hanya 4 tahap. Dalam hal penilaian kinerja ASN, dahulu diperlukan 3 tahap, saat ini penetapan penilaian kinerja ASN oleh atasan langsung pejabat penilai kinerja. Dahulu beberapa layanan kepegawaian difasilitasi oleh lebih dari 1.000 aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang tidak terintegrasi. Kini layanan kepegawaian ini terintegrasi dalam satu platform terpadu, yaitu di Inagaf. Selain itu, kami sampaikan bahwa transformasi strategis juga terdapat pada setiap lingkup manajemen ASN, di antaranya 1. Pengadaan ASN. Kondisi saat ini setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta mengusulkan kebutuhan ASN tahun berikutnya kepada Menteri Pan-RB dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. Perubahan pengaturannya, pengadaan dilakukan secara fleksibel, penyelesaian tenaga non-ASN, ex-THK2, tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, termasuk guru dan nakes, serta bidan pendidikan tahun 2023. Sehingga urusan bidan pendidikan yang kemarin sedang jadi masalah, sekarang juga telah kita berikan format penyelesaiannya, dan pengangkatan P3K paruh waktu. Pengaturan SDM dan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, atau BLU, Badan Layanan Umum dan Organisasi dengan karakteristik tertentu. Kondisi saat ini pengaturan terhadap SDM pada PTNBH, BLU atau BLUD, pegawai setempat dan organisasi dengan karakteristik tertentu sesuai dengan pengaturan ASN, sehingga sulit merekrut SDM sesuai kebutuhan. Perubahan pengaturannya adalah pengaturan terhadap SDM dan PTNBH, BLU, BLUD, pegawai setempat dan organisasi dengan karakteristik tertentu dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang berasal dari tenaga profesional seperti dokter, dosen, atau pegawai setempat, tenaga ahli, dan sebagainya. 3. Pengangkatan P3K dalam mengisi jabatan untuk mendaftar PNS. Kondisi saat ini pengadaan P3K untuk mengisi JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan jabatan fungsional. 2. P3K tidak dapat melamar menjadi PNS jika belum menyelesaikan masa perjanjian kerja minimal 90%. Tetapi kemudian sekarang ada perubahan pengaturan di mana pengadaan ASN dapat dilakukan melalui mobilitas talenta, pengadaan P3K untuk mengisi JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, JPT pratama tertentu, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
dan P3K dapat melamar menjadi PNS jika sudah bekerja 1 tahun, serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja di tempat bekerja saat ini. Yang keempat, pengembangan kompetensi ASN. Kondisi saat ini pengembangan kompetensi adalah hak bagi pegawai ASN dan belum terlihat kewajiban instansi dalam pengembangan kompetensi pegawainya. Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi belum terkoordinir. Sekolah kader diproyeksikan untuk menduduki jabatan administrator. Perubahan pengaturannya adalah pegawai ASN wajib mengembangkan kompetensi dan instansi wajib mengembangkan budaya belajar, learning culture. Yang kedua adalah pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran lampau atau RPL dan pengalaman serta penyetaraan kompetensi seperti diklat kepemimpinan teknis dan sebagainya. 5. Status pangkat pada saat tugas di luar instansi. Kondisi saat ini PNS yang ditugaskan ke luar instansi pemerintah atau menjadi pejabat negara tidak dapat diakui hak-hak pegawainya sehingga tidak dihitung sebagai masa kerja dan tidak dapat kenaikan pangkat. Perubahan pengaturannya adalah PNS yang ditugaskan ke luar instansi pemerintah atau menjadi pejabat negara tetap diakui hak-hak kepegawaiannya atau argonya tidak di-freeze kepangkatannya. 6. Cuti pegawai. Kondisi saat ini, cuti melahirkan hanya diberikan bagi ASN wanita, cuti bagi P3K yaitu cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti bersama. 3. Cuti melaksanakan ibadah haji, masuk dalam kategori cuti besar, minimal masa kerja 5 tahun. Perubahan pengaturan, cuti melahirkan anak diberikan sesuai dengan Undang-Undang KIA di mana ASN pria diberikan cuti untuk mendampingi istri melahirkan. Cuti bagi P3K yang cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti bersama, cuti karena alasan penting. Dan yang ketiga, cuti untuk melaksanakan ibadah haji masuk dalam kategori cuti karena alasan penting, tidak ada minimum masa kerja. 7. Pemberhentian ASN. Kondisi saat ini tidak ada pemberhentian bagi ASN yang tidak berkinerja. Perubahan pengaturan pemberhentian karena tidak berkinerja jika predikat kinerja tahunan pegawai bernilai kurang 2 tahun berturut-turut atau predikat kinerja tahunan pegawai bernilai cukup 3 tahun berturut-turut. Berikutnya, digitalisasi manajemen ASN. Kondisi saat ini sistem layanan manajemen ASN yang belum terintegrasi. Ada ribuan aplikasi terkait dengan ini. Perubahan pengaturan telah dibangun digitalisasi manajemen ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang 20 2023 melalui portal nasional terintegrasi dan interoperability sistem informasi aplikasi yang selama ini terpisah-pisah di Kemenpan RB, di BKN, dan lain, dan berorientasi kepada layanan ASN sentrik. Kedepannya, secara bertahap, aplikasi sejenis yang ada di KLD dapat diintegrasikan, dieliminir sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Integrasi dengan Digital ID atau INAPAS yang sekarang terus dilakukan uji coba sehingga lebih memudahkan ASN, lebih aman, secure karena satu pintu lewat INAPAS dengan Digital ID dibanding sekarang banyak pintu yang dari aspek keamanannya sangat rentan. 9. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2,3 juta. Terdiri dari 429.108 untuk instansi pusat, 1,8 juta untuk instansi daerah, 6.000 CPNS lulusan sekolah kedinasan, dan kebutuhan instansi daerah terdiri dari 483.500 CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis 1,3 juta, P3K daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes, dan teknis. Dari kebutuhan 2,3 juta tersebut, instansi pemerintah baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pan-RB meninjau kembali dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah didapati beberapa isu seperti keterbatasan anggaran di instansi pemerintah serta beberapa formasi yang seharusnya tidak diajukan karena akan terdisrupsi oleh teknologi. Hal ini mengakibatkan formasi yang ditetapkan dapat lebih kecil dibanding dengan usulan yang diajukan instansi pemerintah. Secara rinci, berikut ini merupakan usulan kebutuhan ASN per 27 Agustus 2024. Pada dasarnya pemerintah sudah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui 3 peraturan. 1. Kemenpan RB 347 2024
tentang mekanisme seleksi P3K 2024, Kemenpan RB 34924 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk JF Kesehatan, dan 3 Kemenpan RB 348/2004 tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF guru di instansi daerah. Dengan demikian penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai, tapi prosesnya telah berjalan. Pokok-pokok pengaturan yang diatur diantaranya dalam hal melamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi guru lulus tahun 2021 dan D4 Bidang Pendidikan 2023, ex-THK 2, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Seiring dengan penyusunan RPP manajemen ASN, Kementerian PAN-RB juga terus mematangkan digitalisasi manajemen ASN. Bapak Presiden telah meluncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital dengan SPBE Summit 2024 di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2024. Saat ini terdapat 9 layanan prioritas fokus transformasi digital ke depan pada layanan aparatur negara. Smart ASN merupakan bagian dari portal administrasi pemerintahan. Smart ASN akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN agar manajemen ASN menjadi lebih efisien. Layanan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan kepada pemberhentian ASN sekarang cukup melalui satu portal yang sangat efisien.